مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر. Kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, kajian saya dan semuanya yang bermula pada 2 hari yang lalu ya, tentang penentuan awal puasa dan penentuan lebaran. Jadi pertanyaannya simpel, kapan kita mulai puasa dan kapan mengakhiri puasa? Kemarin sudah dibahas ya, dua metode yang umum dipakai oleh kaum muslimin di Indonesia. Yang pertama metode apa? Hisab. Metode hisab yang cenderung dipakai oleh Muhammadiyah. Teman-teman kita dari Muhammadiyah dan dari Persis itu pakai metode hisab. Nah, yang kedua metode ru'yat hilal. Kalau metode hisab itu penghitungan astronomi, menghitung lewat penghitungan astronomi. Dan metode hisab ini, Bapak dan saudara sekalian, itu sangat presisi. Sangat presisi itu artinya tepat gitu, akurat gitu. Hitungannya sampai per detik gitu. Itu sangat akurat ya. Makanya ada waktu-waktu jam itu ya, itu kan akurat ya. Dan ya itulah keahlian teman-teman kita yang punya kemampuan ilmu hisab itu bisa menghitung ya, bisa menghitung dengan peredaran benda-benda langit, bulan, bintang dan matahari gitu. Bisa menghitung tanggalan, bisa menghitung kapan Ramadan mulai dan kapan Idul Fitri, Idul Adha ya, dan semuanya bisa dihitung. Kalau kita nggak kebayang kan hitungnya gimana ya? Kenapa? Karena kita nggak punya ilmunya. Tapi mereka yang punya kemampuan ilmu hisab itu bisa dan diakui oleh dunia ya, bahwa ilmu hisab itu sangat presisi, akurat. Bukan urusan jam ini, bukan, tapi sampai detik-detik itu bisa. Nah, tapi untuk urusan puasa, ya, walaupun ilmu hisab itu akurat, untuk urusan puasa persoalannya bukan di situ, bukan di akurat atau tidaknya ilmu hisab, bukan. Tetapi berdasarkan kepada dalil syar'i yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Kata Rasul, sumu bi ru'yatihi wa aftiru bi ru'yatihi. Berpuasalah engkau oleh sebab engkau melihat hilal, melihat bulan anaknya. Wa aftiru, dan berbukalah engkau, maksudnya berbuka Idul Fitri ini maksudnya gitu kan. Li ru'yatihi, oleh sebab engkau melihat hilal juga. Jadi prinsipnya dalam penentuan puasa awal dan puasa akhir itu ditentukan lewat ru'yat hilal, bukan lewat hisab gitu ya. Setahu saya semua mazhab 4, mazhab Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali itu memakai ru'yat hilal. Tidak ada yang memakai hisab. Nah, kalau teman-teman kita di Muhammadiyah pakai hisab, saya belum tahu mengikut kepada mazhab mana ya, ulama mustahid mana gitu. Nah, tetapi tentu mereka juga punya argumentasi. Sampai di sini jelas. Nah, jadi kemudian yang metode yang kedua selain hisab adalah ru'yat hilal. Nah, artinya begini, kalau kita melihat hadis tadi, sumu li ru'yati, berpuasalah kalian oleh sebab melihat hilal Ramadan. Kemarin hari Jumat, saya ulangi lagi biar paham kita. Kemarin hari Jumat itu tanggal
tanggal 29 Sya'ban kemarin ya. Nah, 29. Nah, kemudian maghribnya 29 maghrib itu kaum muslimin kan ngincer bulan, ngincer hilal, melihat, meru'yah. Ya, di Indonesia aja ada beberapa tempat puluhan lokasi untuk meru'yah hilal, lebih dari 100, belum di seluruh dunia. Nah, kebetulan di Indonesia itu di antara sekian banyak tempat lokasi yang mulai hilal itu mereka melaporkan, setidaknya ini menurut laporan Departemen Agama ya, dalam sinar Ifrat itu melaporkan bahwa tidak ada satupun yang melihat hilal. Terlepas kemudian ada berita baru bahwa sesungguhnya ada beberapa tempat yang melihat hilal, tapi kemudian itu dipolitisasi. Nah, itu ada videonya di YouTube ya, dipolitisasi. Jadi kalau Allah benar yang mana gitu kan? Kalau menurut sidang isbat Departemen Agama tidak ada yang berhilal, sehingga karena tidak ada yang berhilal maka digenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi kan hadisnya fa'in gumma alaikum faqduru lahu atau fa'aqbidul iddata Sya'ban salasin. Kalau kalian tidak melihat hilal maka perhitungkanlah atau genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka besoknya itu hari Sabtunya itu dianggap bulan Sya'ban ke-30. Berarti Ramadannya adalah hari Minggu Ahad. Kenapa? Karena tidak melihat. Kalau melihat berarti Sabtunya adalah satu Ramadan. Nah, kita terapkan dengan hadis tadi, ya, diterapkan dengan hadis tadi. Kalau dari Muhammadiyah, ya, itu mengatakan bahwa Sabtu itu satu Ramadan. Kenapa? Karena menurut hitung-hitungan hisab yang dipakai oleh Muhammadiyah, bahwa hari Sabtu itu atau hari Jumat Maghrib itu hilal sudah ada, sudah lahir. Kodyulan ya, atau sudah wujud, sudah ada hilal baru, bulan baru itu sudah ada, sudah di atas ufuk. Tetapi memang betul dalam pandangan ilmu hisab katanya karena belum sampai 2 derajat atau lebih sehingga hilal itu tidak bisa dilihat, bahkan dibilang tidak mungkin dilihat. Tetapi karena Muhammadiyah itu mengandung prinsip, memakai prinsip wujudul hilal, bukan ru'yatul hilal, wujudul hilal, adanya hilal, maka tetap dipakai bahwa tetap dianggap bahwa Sabtu adalah tanggal 1 Ramadan karena sudah wujud hilalnya, sudah ada. Nah, tapi kalau dalam ilmu ru'yat tetap harus diru'yat, harus kelihatan. Walaupun sudah ada, tapi kalau tidak kelihatan, hilalnya udah tinggi nih, udah 3 derajat, udah tinggi dia. Sebenarnya sangat mungkin dilihat, tetapi kalau terhalang embun, terhalang asap, terhalang awan dan sebagainya, sehingga tidak kelihatan hilal itu, maka tetap dalam kondisi seperti ini harus digenapkan bulan Sya'ban 30 hari. Walaupun sudah ada hilalnya atau sudah tinggi. Menjadi persyaratan. Jadi sebab wajibnya puasa dalam konteks ini ada 2, yaitu satu melihat hilal, yang kedua ikmalu Sya'ban atau istiqmal. Satu melihat hilal, kalau tidak melihat hilal maka penggenapan bulan Sya'ban. Nah, itulah yang menjadi penyebab wajibnya puasa. Ini konsekuensinya begini, konsekuensinya. Kalau hilal tidak terlihat, artinya belum ada penyebab wajibnya puasa, gitu ya. Karena belum terlihat hilal, tidak terlihat hilal. Maka kalau puasa hukumnya haram.
hukumnya haram gitu. Kalau puasa nih. Karena belum ada penyebab wajibnya puasa. Kan penyebab wajibnya puasa dua, satu melihat hilal, yang kedua istiqmal. Kalau tidak ada hilal maka istiqmal. Istiqmal itu penggenapan 30 hari tadi. Kalau hilal tidak terlihat, tetap ada wajibnya puasa apa? Istiqmal. Tapi tetap menunggu 30 hari dulu gitu. Baru lusanya puasa. Sampai sini jelas dulu. Ini ada jelimet, ini perlu pemikiran gitu kan. Makanya tahun kemarin ini saya bahas, sekarang saya bahas lagi biar jelas, biar paham gitu. Sampai sini jelas ya? Nah, yang ingin saya tambahkan pada kesempatan kali ini adalah tentang konsep ru'yat hilal. Kalau yang tadi saya bicarakan itu ru'yat hilal di Indonesia nih, gitu ya. Jadi ru'yat hilal itu ada dua. Kalau mau disederhanakan, satu ru'yat hilal lokal pun di daerah tertentu, gitu kan. Yang kedua ru'yat hilal global sedunia, seluruh dunia. Nah, Indonesia ini pakai ru'yat hilal lokal plus. Ada plusnya tuh, ya. Kenapa ada plusnya? Karena begini, ya. Kalau kita bicara mazhab 4, Hanafi, apalagi Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini mazhab 4. Ini mazhab fikih yang muktabar, yang diakui oleh kaum muslimin. Mazhab 4 ini jumhurnya menganut ru'yat global. Jumhur itu maksudnya kebanyakan dari mazhab 4, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Itu menganut ru'yat global. Maksudnya ru'yat global apa? Maksudnya ru'yat global ini adalah ru'yat hilal, dan apabila ketemu hilal, terlihat hilal dimanapun, di negeri manapun, di negara manapun, maka itu berlaku bagi seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Itu namanya ru'yat hilal global, universal, tidak membeda-bedakan tempat, tidak membeda-bedakan mahaliyah, tidak membeda-bedakan negara. Pokoknya dimanapun terlihat maka berlaku bagi segenap kaum muslimin. Kalau di Indonesia terlihat hilal kemarin itu, maka ya sudah semua negara, semua kaum muslimin di seluruh dunia ikut. Kalau hilal terlihat di Saudi Arabia, maka seluruh dunia ikut. Gitu. Kelihatannya di Sudan, maka seluruh dunia juga ikut. Contoh kemarin hari Jumat tanggal 29 Sya'ban di Indonesia tidak terlihat hilal. Diumumkan seperti itu ya. Kemudian setelah, kan Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Nah, kalau melihatnya kita dari Merauke dulu. Ya, dari mana? Dari Pilihan Jaya dulu, dari Papua. Oh, dari masuk ke itu Papua ya. Nah, itu pertama kali Papua. Di Papua maghrib melihat hilal. Di kita jam berapa di Jakarta? Jam 4. Di Papua sudah jam 6, sudah melihat hilal. Di kita baru jam 4. Nah, di Papua sudah melihat hilal. Papua tidak melihat hilal. Mereka telepon untuk orang Indonesia ke pusat. Di Solo maghrib, di sini jam 4. Oh baik, kata orang Jakarta ya. Nah, terus kan maghrib mereka itu setelah maghrib di Papua, sejam kemudian mereka ke Bali ya. Yang bagian tengah mana? Sulawesi gitu ya. Nah, di Sulawesi dilihat maghrib, Sulawesi jam 6. Di kita jam 5 di kita kan, jam 5. Melihat lagi, dan datang lagi, nggak ada kan gitu. Nah,
Lapor lagi ke Indonesia, ke Jakarta ya, ke Jakarta. Nggak ada, Sulawesi nggak ada. Kita menerima kartu jam 5 kan? Jakarta jam 5, oh baik. Nah, terus maghrib merembet lagi ke Jakarta. Di Jakarta maghrib jam 6 melihat hilal. Kalau di Jakarta sedang melihat hilal jam 6, di Papua jam berapa? Jam 8. Udah Isya kan? Di Makassar jam 7, Jakarta baru jam 6 baru hilal. Di Jakarta nggak kelihatan juga hilal. Di Aceh jam berapa? Pada Jakarta jam maghrib. Mana orang Aceh itu? Pak Muslim, mana Pak Muslim? Ada berapa kerja yang Aceh jam berapa? Ada yang pernah ketemu? Kurang setengah jaman kurang lebih ya. Setengah jaman ya. Jadi belum, tidak ada belum. Nah, di Jakarta jam 6 dan hilal, di Saudi jam berapa? Di Saudi Arabia. Kan 4 jam bedanya kan? Jam 2 siang. Saudi masih jam 2 siang. Di Jakarta nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Karena hilalnya masih di bawah ukun atau masih di bawah 2 derajat umpamanya. Kemudian 4 jam setelahnya udah naik kan? Udah makin tinggi kan gitu? Itu tidak. Maka ketika orang Saudi melihat yang hilal pada waktu maghrib mereka, dikira jam berapa ketika? Jam 10. Nah, karena Saudi itu kemungkinan besar sudah tinggi sekali hilalnya, mereka melihat, gitu kan? Ada hilal kelihatan. Kemudian diumumkan di internet bahwa Saudi melihat. Nah, hari apa tuh bisa melihat? Hari Jumat jam 10 jam maghrib di sini jam 10 gitu. Jumat jam 10 malam di sini kan. Lewat telepon mudah disampaikan, oh di sini sudah terlihat hilal. Nah, bagi yang memakai ru'yat global, ketika hilalnya terjadi di Saudi dan terlihat, maka tetap itu berlaku bagi seluruh kaum muslimin, termasuk kaum muslimin yang ada di Irian Jaya, Papua. Saudi maghrib, Jakarta jam 10, Irian jam 12. Masih bisa dapat informasi nggak ya? Masih sempat sahur nggak? Sempat. Nah, jadi kasus kemarin itu begitu. Di Saudi kelihatan itu hari Jumat itu. Maka ya sebagian kaum muslimin di Indonesia ada yang berpuasa hari Sabtu. Yang pertama, Muhammadiyah berpuasa hari Sabtu karena dengan metode hisab. Jelas nih? Yang kedua, ada juga yang berpuasa hari Sabtu bukan metode hisab tapi metode ru'yat, pakai ru'yat global. Nah, saya termasuk yang pakai ru'yat global. Jadi saya puasa hari Sabtu. Bukan kembali lagi tadi kalau ru'yat belum kelihatan maka kalau puasa betul ya. Kalau hilal itu tidak kelihatan seluruh dunia, nggak ada yang melihat hilal, maka puasa besok itu haram hukumnya. Tapi ini kan kelihatan di Saudi. Gitu ya. Nah, ini menurut mazhab jumhur Hanafi, Maliki dan Hambali. Nah, sampai sini jelas belum? Nah, satu lagi mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini memakai ru'yat, tetapi ru'yatnya ru'yat lokal. Memakai ru'yat lokal. Di dalam penjelasannya, ru'yat itu, ya, ru'yat hilal itu di satu tempat terjadi hilal di satu tempat atau ru'yat di satu tempat itu tidak mengikat kepada tempat yang lain. Dengan jarak 24 parsah. 24 parsah itu 133 km. Jadi jarak satu daerah yang jaraknya 133 km itu boleh berbeda dia dengan daerah tetangganya gitu. Ini
Indonesia, Pulau Jawa itu berapa kilometer panjangnya? Nih, yang di belakang tenang, jangan berisik. Walaupun nggak ngerti, dengerin aja. Lama-lama juga ngerti. Jakarta, bukan, Jawa itu sekitar 1000 kilo. Ya, Surabaya sekitar 1000 kilo ya. 850-an lebih kan? Hampir 1000-an. Kalau dibagi 133 km jadi berapa? Oke, kalau dari Jakarta ke Cirebon berapa? 200. 300. Artinya gini. Kalau di Jakarta melihat hilal itu, kalau di Jakarta meru'yat, maka hasil ru'yat Jakarta tidak mengikat kepada kaum muslimin Cirebon asal sudah 133 km. Jadi boleh orang Cirebon atau orang Tegal itu berbeda puasanya dengan orang Jakarta karena sudah lewat 24 parsah. Nah itu madhab Syafi'i begitu. Madhab Syafi'i itu begitu ya. Nah, jadi katakanlah begini, Cirebon dulu di Jakarta dulu ya. Cirebon dulu ya, timur kan ya kan. Nah di Cirebon melihat. Oh, tidak kelihatan. Begitu di Jakarta kelihatan. Diumumin besok puasa. Kata orang Cirebon, enggak, ini enggak kelihatan. Di Cirebon enggak kelihatan. Kami akan istiqmal 30 hari sabannya. Nah, kalau madhab Syafi'i begitu, hanya dalam jarak sedikit gitu, jarak 133 km saja, boleh berbeda. Iya, bisa jadi berapa gitu. Nah, tapi kemudian ya, di Indonesia ini ada yang saya bilang tadi, ada ru'yat lokal plus tadi. Apa itu ru'yat lokal plus? Jadi diistihadkan bahwa ru'yat lokal yang dimaksud yang diambil dari Imam Syafi'i itu bukan per 133 km, tetapi disatukan menjadi satu wilayah hukum negeri Indonesia. Jadi dari Papua sampai Aceh itu jadi satu tempat. Itu namanya plus di situ. Ya. Nah, ini menjadi sebuah titik kritis sebenarnya bagi kaum muslimin. Lihat, Brunei ada di jajaran Indonesia kan? Di Brunei ada kan Indonesia, di lingkungan Kalimantan ya. Terus Singapura, Malaysia di lingkungan Sumatera kan? Maka ketika ini hanya untuk Indonesia saja, mungkin orang Kalimantan, orang Brunei, orang Malaysia dan orang Singapura tidak mau ikut juga tuh. Akhirnya berbeda juga gitu akhirnya. Padahal satu bujur dia. Ini yang membuat kaum muslimin terpecah-pecah tuh di situ. Berbeda-beda puasanya tuh. Jadi ini kalau kata teman saya ini bid'ah ini. Ya, jadi kebid'ahan baru. Jadi kalau Imam Syafi'i sudah istihad Imam Syafi'i, tapi kemudian dijadikan jadi satu wilayah hukum Indonesia, ini jadi bid'ah. Kalau mau konsisten dengan pendapat Imam Syafi'i, ya sudah per 133 km itu boleh berbeda gitu. Tapi di Indonesia kan tidak bisa seperti itu. Harusnya kan satu negara jadi satu. Nah, sementara dengan negara Malaysia yang satu bujur, yang satu belahan gitu bisa berbeda. Dengan Brunei bisa berbeda. Nah, sampai sini kepaham ya. Dengan ilmu, insya Allah kita bisa menentukan langkah kita yang lebih tepat, yang lebih kuat dalilnya yang mana, gitu ya, yang lebih mendekati kebenaran yang mana. Saya tidak mau memaksa, gitu kan, kepada Anda semua silakan dicari kebenarannya, dicari kuat yang mana, lebih kuat yang mana pendapat. Kan ibadah kita itu sebaiknya harus memakai dalil yang lebih kuat, gitu kan, di antara dalil-dalil yang ada. Kunut, tidak kunut, gitu kan. Terserah mau kunut, mau tidak kunut, yang penting menurut keyakinan kita ini dalilnya lebih kuat. Yang tidak kunut, yang katanya Imam Taufik tidak kunut, ya kan.
dalilnya yang paling tahu itu ya bukan apa. Terus ada lagi yang menurut siapa tuh Mas Nyono, nggak apa-apa ya gitu. Dan alhamdulillah berarti konsisten berjamaah gitu ya, tetap menjadi satu kesatuan kaum muslimin. Udah lewat ya Mas. Nah ini jadi keundangan baik. Terima kasih bagi sudah mulai dari imam kedepannya untuk khusus Ramadan ini. Zikirnya jangan banyak-banyak, singkat saja karena ada kajian ya pada sholat subuh ya. Insya Allah dengan pengajian ini kita makin banyak ilmu, wawasan, dan yang kedua tentu saja pahala, dan insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk surga. Amin. Karena hadisnya begitu kan, man salaka thariqan ya kami suku ilman sakalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju tempat, kemudian untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sebelum itu ada pertanyaan enggak? Atau sudah jelas semua? Atau masih bingung semua? Penamatan mungkin yang ya. ada kemarin di Indonesia itu, jadi sekarang pakainya empat negara gitu. Ada Malaysia, ada Singapura, ada Brunei. Jadi empat negara itu bilang kita tak malu gitu sama yang belakangan sudah tidak dapat tilal, kita yang duluan itunya dapat tilal, harus dapat tilal. Di Malaysia, di Singapura sudah menyatakan minggu kan. Di sini pun ada kebetulan sampai jam 8 gitu. Bagaimana bisa? Ya Allah ya. Tapi sebenarnya itu antara Indonesia, Malaysia, Brunei dan Singapura sudah ada kesepakatan tuh. Sudah ada kesepakatan untuk menentukan batas ambang hilal yang bisa disepakati ya, 3 derajat menurut saya. 3 derajat. Naik itu derajatnya ya. Ya. Apakah pada masa Nabi para sahabat ada yang seperti perbedaan atau tidak? Ada. Jadi kalau kita mau bicara dalil itu ada nanti dalil-dalilnya, gitu ya. Ada dalil tentang yang dipegang oleh Imam Syafi'i juga ada dalilnya, ada hadisnya, gitu ya. Ada hadisnya. Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang kita akan lebih detailkan lagi, biar lebih paham. Allah kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.